Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa melanjutkan materi kita. Kali ini kita akan membahas tentang halal haram makanan di kitab takrib kalian halaman 50. Kitabus Shaidi wadz-Dzabaihi. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabus Shaidi wadz-Dzabaihi, kitab menjelaskan tentang berburu dan penyembelihan. Wa ma qadira ala zakatihi wa ma qudira. Adapun hewan yang telah dikuasai. Adapun hewan yang telah dikuasai ala zakatihi, atas penyembelihannya, fadzakatuhu, maka penyembelihannya fi halqihi, di tenggorokannya, walabbatihi, dan lehernya, tenggorokan dan lehernya. Wa ma lam yuqdar, adapun hewan yang tidak dikuasai ala zakatihi, atas penyembelihannya, fadzakatuhu, maka penyembelihannya, aqaruhu, yaitu melukainya, haitsu qudira alaihi, sekira bisa dikuasai. Artinya dikuasai itu bisa ditangkap. Wa kamalu zakati, adapun penyembelihan yang sempurna. Penyembelihan yang sempurna itu bagaimana? Arba'atu asya'a, ada 4 hal. 4 hal yang harus dilakukan. Apa itu? Qad'ul hulqum, yaitu memutus tenggorokan atau jalur makanan, tenggorokan. Wal mari'u, dan kerongkongan. Kerongkongan berarti jalur pernafasan. Wal wadijaini, dan 2 urat. 2 urat darah. Baik, wal mujzi'u, sedangkan yang menyukupi, minhuma, dari keduanya itu, asyai'ani, 2 perkara. Cukup apa? Qad'ul hulqum, memutus tenggorokan, yaitu tempat makan, yaitu tempat jalur makan. Wal mari'u, dan kerongkongan. Kerongkongan berarti jalur pernafasan. Wa yajuzu, dan boleh al istiyadu, berburu, bikulli jarihatin, dengan setiap hewan yang bisa berburu, hewan yang bisa melukai. Jarihah, hewan berburu yang bisa melukai. Mu'allamatin, yang telah diajari. Mu'allamatin, yang terdidik, artinya terdidik itu diajari. Minas sibai, yaitu dari binatang buas. Wa min jawarihi thairi, dan dari burung pemangsa. Wa min jawarihi thairi, dan dari burung pemangsa. Nah, baik, pertama di sini yang dijelaskan adalah sesuatu yang bisa disembelih. Nah, sesuatu yang bisa disembelih ini menunjukkan bahwasanya itu adalah halal jikalau disembelih. Nah, perkara yang halal itu ada kalanya yang tidak butuh untuk disembelih, ada kalanya yang butuh disembelih. Nah, untuk yang disembelih pastinya bersangkutan dengan hewan yang bernyawa. Adapun hewan yang tidak butuh untuk disembelih, contohnya seperti ikan,
belalang ini nggak harus disembelih, sudah halal, bangkainya halal. Adapun hewan yang lain, nah ini yang masalah. Ketika mati otomatis jadi haram. Nah, bisa hewan yang masih hidup itu bisa menjadi halal apabila nanti disembelih terlebih dahulu. Nah, kriteria penyembelihan itu bagaimana? Dibagi menjadi dua. Ada kalanya hewan yang telah dikuasai, artinya hewan tersebut tidak lepas, hewan tersebut bisa ditangkap. Kemudian yang kedua, hewan yang tidak bisa dikuasai, lepas. Nah, kalau hewan yang bisa dikuasai, otomatis cara penyembelihannya ada di lehernya. Adapun hewan yang lepas, tidak bisa ditangkap, cara penyembelihannya dengan melukai bagian manapun, terserah, yang penting terluka, nanti bisa darahnya bisa mengalir dan kemudian mati. Nah, apabila nanti kok sebelum mati bisa ditangkap, ya harusnya disembelih lagi. Nah, kriteria penyembelihan bagaimana? Yaitu harus memutus 4 hal yang sempurna. Apa itu? Memutus tenggorokan, kerongkongan, atau kita sebut dengan memutus jalur makanan dan jalur pernafasan. Dan yang dua adalah urat darah. Sedangkan yang cukup untuk kriteria menyembelih itu cuma memutus hulkum dan mari, jalur makanan dan jalur pernafasan. Nah, seperti itu. Begitu pula kita boleh berburu. Artinya berburu, ketika buruan itu tertangkap kok telah meninggal, otomatis menjadi halal. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kita berburu dengan binatang buas yang sudah terdidik, artinya sudah dilatih. Syaratnya bagaimana? Wasyaraitu ta'limiha, adapun syarat-syarat mengajari binatang buas tadi untuk berburu. Adapun syarat-syarat mengajarinya atau melatih, arba'atun, ada 4. Yang pertama, antakuna ida arsalat, binatang tersebut apabila dilepas, istar salat, maka lepas, maka lari. Apabila disuruh mengejar, maka binatang tersebut bisa mengejarnya. Wa idza zujirat, apabila binatang tersebut ditahan, diinstruksikan untuk berhenti, inzajarat, maka binatang itu berhenti. Wa idza qatalat saidan, dan apabila binatang itu membunuh buruannya, apabila hewan yang dilatih itu membunuh hewan yang membunuh buruannya, lam ta'kul minhu, maka ia tidak memakannya. Maka ia tidak memakannya syai'an, sedikit pun. Tidak memakannya sedikit pun. Kemudian wa ayyatakarrara, dan harus berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Kejadian tersebut sudah bisa berulang-ulang. Dzalika minha, hal tersebut darinya. Wa ayyatakarrara dzalika minha, dan harus berulang-ulang hal tersebut darinya. Wa idza fa in udimat, dan apabila tidak terdapat ihdas syara'it, salah satu syarat-syarat tersebut, lam yahilla, maka tidak halal. Lam yahilla, maka tidak halal, ma akhodathu, binatang yang telah ia tangkap. Binatang yang ia tangkap. Illa ayyutraka hayyan, kecuali apabila ia membiarkan hidup. Kecuali apabila ia meninggalkan masih hidup. Fayudakka, maka hewan itu disembelih. Hewan hasil buruannya harus disembelih. Kemudian watajuzu, dan boleh, az-zakatu,
penyembelian bikul 5 dengan setiap perkara. Yajrahu yang bisa melukai. Yajrahu yang bisa melukai illa bisini kecuali dengan gigi. Wadhafri dan kuku. Baik. Nah, otomatis di sini ketika kita berburu, dalam artian binatang hasil buruan itu menjadi halal, kita berburunya harus menggunakan binatang yang terlatih. Harus kita ajari terlebih dahulu. Artinya bagaimana hal tersebut bisa terrealisasikan? Artinya apabila kita mengutus binatang tersebut langsung lari, langsung berangkat. Apabila kita menginstruksikan untuk berhenti, binatang tersebut langsung berhenti. Nah, itu seperti itu. Kemudian syarat kedua, binatang tersebut ketika membunuh buruannya, dia tidak memakannya. Nah, semisal ini kita berburu pakai anjing. Nah, anjing tersebut dilepas untuk menangkap burung semisal. Nah, burungnya itu tidak dimakan ketika anjing tersebut sampai membunuh burung tersebut. Kemudian yang ketiga, kejadian tersebut itu harus berulang-ulang sampai beberapa kali. Nggak cukup hanya sekali saja. Nah, apabila syarat-syarat tersebut itu tidak ada salah satunya, artinya syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hewan hasil buruannya tidak halal kecuali apabila hewan yang ditangkapnya itu masih dalam keadaan hidup, lantas kita harus menyembelihnya. Nah, menyembelihnya itu dengan apa? Pokoknya menyembelih itu boleh dengan sesuatu yang tajam, yang bisa melukai, kecuali dengan gigi dan kuku. Kalau gigi dan kuku kita atau yang lainnya nggak boleh. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu. Insya Allah untuk selanjutnya kita bisa melanjutkan satu pertemuan lagi. Seperti itu. Demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.